Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Setiawan MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nengtuti Nopianti dengan NIM 21210078. Saya dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, baik, yang pertama yaitu Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenasi ilmu, atau mempribumian ilmu. Nah, baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan relevansi? Relevansi berasal dari kata relevan yang artinya hubungan atau keterkaitan. Selanjutnya yaitu relevansi Pancasila dengan ilmu. Pancasila dengan ilmu memiliki hubungan yang sangat erat karena perkembangan ilmu mengacu pada Pancasila, yang dimana setiap sila Pancasila memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan ideologi yang manfaatnya untuk mengontrol semua perkembangan ilmu agar memiliki tujuan dan orientasi yang jelas. Nah, materi selanjutnya yaitu hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan iptek. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Peran sila pertama sangatlah penting dalam pengembangan iptek. Sila pertama berfungsi memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dalam mengembangkan iptek haruslah memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia dan tidak merugikan bangsa Indonesia. Dengan memberikan arahan kepada ilmuwan, maka para ilmuwan harus mempunyai akhlak dan sikap yang baik. Contoh perkembangan iptek pada sila pertama yaitu ditemukannya teknologi transfer inti sel atau lebih dikenal dengan teknologi cloning. Teknologi ini sudah berkembang pesat di Indonesia. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua, Pancasila ini mengandung nilai kemanusiaan, di mana dalam pengembangan iptek haruslah ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek pada nilai Pancasila yang kedua ini haruslah untuk menaikkan harkat martabat bangsa Indonesia dan tidak merugikan iptek itu sendiri ataupun bangsa Indonesia. Contoh perkembangan iptek pada sila kedua yaitu perkembangan industri semen di daerah Jawa. Pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ini mengandung nilai persatuan, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Contoh perkembangan iptek pada sila ketiga yaitu perkembangan internet yang sudah sangat pesat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi, di mana dalam pengembangan iptek setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat tidak merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Contoh dalam sila keempat yaitu perkembangan teknologi nuklir. Dalam perkembangan teknologi ini terdapat orang yang setuju, namun lebih banyak orang yang menolak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sila ini mengandung nilai keadilan, di mana dalam sila ini pengembangan iptek harus disebarluaskan secara merata, yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas bangsa Indonesia. Contoh pengembangan sila kelima yaitu ditemukannya varietas bibit unggul pada Cilosari dan teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil penelitian anak bangsa. Dengan penemuan ini, diharapkan dapat meningkatkan swasembada pangan di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu Pancasila berperan sebagai filtrasi. Pancasila berperan sebagai filtrasi dengan masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi ini. Meskipun yang kita pakai seumpamanya adalah ilmu atau teknologi barat, tetapi hal tersebut tidak mengubah nilai moral kita menjadi mirip seperti barat. Nah, jadi kita harus menjaga nilai dan karakter kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila berperan sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik dan buruknya perkembangan iptek tersebut. Maksudnya dengan memakai patokan baik dan buruk, yang berupa Pancasila kita menjadi tahu iptek yang baik atau buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila berperan sebagai alat kontrol. Perkembangan iptek yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, dalam perkembangan iptek dapat mengontrol dan memberi arahan kemanakah iptek akan berkembang. Materi selanjutnya yaitu tantangan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengembangan iptek yang berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila tentunya mendapat tantangan yang tidak ringan, apalagi sekarang terjadi arus globalisasi yang sudah sangat pesat. Berbagai budaya, pengetahuan, dan teknologi dapat tersebar luas dengan sangat cepat. Tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan terdapat pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, perkembangan kapitalis yang menguasai perekonomian di dunia, termasuk negara Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi, dapat ditarik kesimpulannya yaitu Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam persebaran iptek ke Indonesia, pastinya masih mengandung nilai-nilai budaya barat atau nilai dari pembuatan iptek tersebut yang kadang berisikan nilai budaya bangsa Indonesia. Nah, untuk itu, kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.